Selamat pagi saya ucapkan bagi Bapak Ibu, Saudara yang mendengarkan berkat pagi pada pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan sebelum kita mau menjalankan setiap kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini. Ada baiknya untuk kita diisi terlebih dahulu akan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Ayat pokok kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-38. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Di situ aku ialah Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan kepadanya. Di sini saya memberikan judul konsisten dalam iman. Puji Tuhan. Dalam berbicara ketahanan iman, orang-orang percaya yang dimana kita yang dibenarkan di hadapan Tuhan, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita dengan bergantung kepada Sang Pencipta. Kita bergantung kepada yang kita percaya, yaitu Tuhan. Hidup kita ini benar-benar sepenuhnya dalam kita menjalankan kehidupan sebagai orang-orang percaya. Kita mau taruh sepenuhnya, bergantung sepenuhnya hanya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat di sini di bagian B, dan apabila ia mengundurkan diri. Kita berhenti sebentar di situ. Mengundurkan diri, mundur, yang artinya berhenti. Bisa saya katakan dia berpaling, yang tadinya dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, imannya tertuju kepada Tuhan, dia berpaling dari imannya kepada Tuhan. Karena apa? Mungkin sudah tidak bisa kita pungkiri dari keadaan-keadaan yang mencoba menekan kehidupannya mungkin. Baik itu kesehatannya mungkin, materi, pekerjaannya, pendidikannya, studi, keluarga, apapun yang seolah-olah menekan kita, sehingga yang tadinya kita benar-benar memiliki iman yang sangat penuh, yang sangat besar kepada Tuhan. Jangan sampai kita dikatakan orang yang mengundurkan diri. Jangan sampai kita menjadi orang yang berhenti, kita berpaling dari Tuhan. Di sini berbicara konsisten terhadap iman. Ini dinyatakan melalui saat kita mengalami kesulitan-kesulitan. Yang sudah saya bisa katakan tadi, kita tidak bisa pungkiri sebagai orang percaya, namanya kita pengikutnya Tuhan, pengikut Kristus. Pastinya ketika kita memilih untuk menjadi bagian dari Kristus, bagian dari anak-anak Allah, pasti akan ada hal-hal yang seolah-olah kita merasa itu menyakiti kita, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ketika kita menjalankan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita berjalan, kita terjatuh, kita harus bangkit lagi. Ketika kita sedang lagi setia-setianya, lagi semangat-semangatnya, lagi berkobar-kobarnya dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, tiba-tiba kita jatuh. Kita bangkit lagi, kita jatuh lagi, kita bangkit lagi, karena kita ingat satu langkah lagi, ternyata kita jatuh lagi. Terkadang ketika kita jatuh mungkin ada pikiran-pikiran yang datang, saya mau menyerah, saya mau menyerah. Tapi kita ternyata kita bangkit lagi, semangat, ayo kita mau bangun iman kita. Satu langkah lagi,
Dan di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, saat kesulitan datang, jangan sampai itu yang membuat iman kita turun. Jangan sampai itu yang membuat kita mundur dalam kita mengiring Tuhan. Ketika adanya konsisten terhadap iman, adanya ketekunan dalam iman, kesulitan-kesulitan apapun, saya percaya itu tidak dapat mampu menggoncangkan iman kita. Itu tidak akan mampu mengubah, menarik kita untuk berpaling dari iman kita kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mau melihat, jangan sampai kita hanya memiliki iman yang statis, yang hanya diam di tempat saja, tidak ada pergerakan, tidak ada pertumbuhan, saya bisa dikatakan tidak adanya perubahan. Ya imannya hanya di situ, di level 1 saja, nggak naik, nggak turun. Seharusnya kita sebagai orang percaya, apalagi ketika kita sudah terlibat dalam pelayanan di gereja kita, gereja masing-masing, di mana kita berjemaat, itu sudah harus menjadi seharusnya melalui kita rajin datang beribadah, bersekutu, melayani Tuhan bahkan ya. Harusnya iman kita itu harus semakin naik, harus adanya pertumbuhan. Iman kita harus dinamis, harus ada pergerakan, harus ada pertumbuhan. Namanya pertumbuhan artinya hidup. Saya teringat akan satu kisah. Kita mau coba buka di dalam Markus, kisah yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai orang percaya. Markus 5 ayat yang saya hanya mau bacakan ayat 25 sampai 29. Di situ dimana menceritakan perempuan yang dimana dia menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Di sini kita melihat, saya membacakan Markus pasal 5, saya mulai dari ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita mau lanjut lihat ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kita berhenti sebentar di situ. Di sini seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Itu bisa dikatakan bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang sedikit, bukan waktu yang pendek. 12 tahun itu sangat lama ya. Dan dia menderita pendarahan selama 12 tahun. Kita melihat melalui kisah perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun ini. Kita lanjut dalam ayat yang ke-28. Kita mau lihat imannya kepada Tuhan. Apa yang dia katakan? Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal saja ku jamah jubahnya. Ini iman dari seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan. Aku menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita tidak mengalami kesulitan kalau perempuan ini mengalami yang mengganggu kesehatannya, tubuhnya. Kalau kita mungkin dalam keluarga kita, Tuhan, saya sudah berdoa bertahun-tahun untuk suami saya. Tuhan, saya berusaha selalu setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan, kenapa Tuhan belum mendengarnya? Seolah-olah kita merasa Tuhan itu
tidak perhatian terhadap kita. Kita merasa kita itu adalah pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat melalui kehidupan perempuan yang menderita ini, pendarahan. Dia hanya bermodalkan apa? Percaya. Tidak perlu harta kita, tidak perlu jabatan kita, tidak perlu kamu dari keluarga mana, tidak perlu kamu dari suku mana, ras mana. Tapi kita melihat melalui perempuan ini, perempuan yang menderita pendarahan, dia hanya bermodalkan percaya, hanya bermodalkan imannya kepada Tuhan, sehingga imannya yang sangat besar itu, kalau saya bisa katakan effortnya, kerja kerasnya, di mana dia sudah menghabiskan, dia sudah melakukan segala cara, dia sudah melakukan upaya-upaya, dikatakan sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sampai habis-habisan. Tetapi dia boleh mendapatkan jawaban melalui apa? Imannya kepada Tuhan. Iman yang sungguh besar kepada Tuhan. Sehingga ayat 29, ini jawabannya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Kita berhenti di situ. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa ketika kita sebagai orang percaya benar-benar kita memiliki iman yang tulus, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Tuhan juga akan menyatakan kuasa-kuasanya dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat bisa menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang percaya, kita perlunya memiliki konsisten dalam kita beriman kepada Tuhan. Jangan sampai kita berpaling. Apapun keadaan, apapun situasi kita mau hadapi, asalkan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Perlu kau Tuhan.